Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayfuddin Ansori, asal pemerintahan Kabupaten Pidijaya di instansi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten. Saya peserta Latsar Angkatan 7 Kelompok 1 tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah konsep manajemen publik baru yang berbasis kinerja, merupakan suatu terobosan yang mampu meningkatkan kinerja ASN yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pelayanan publik. Lalu, timbul pertanyaan, mengapa ada manajemen ASN? Pengelolaan SDM atau ASN dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari konveksi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dibedakan menjadi dua golongan, yaitu PNS dan P3K. Hak PNS ialah gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K ialah gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban PNS dan P3K ialah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ialah Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dengan pencapaian tujuan organisasi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai penggunanya. Manfaat literasi digital ialah kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca, meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu dan menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Tantangan literasi digital ialah 1. Arus informasi yang banyak.
Tantangan yang paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah, literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. 2. Konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya, konten pornografi, isu SARA, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat, serta mana konten yang negatif.